Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu, tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Kan maksudnya dia agar dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya instruksikan kemarin Camat. Mana serial tuh? Ya. Kan saya instruksikan semua kampus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari-hari biasa, Sabtu Minggu aja 4 orang harus standby, saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidang desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang rusaknya apa? Siapa? Ya, kenapa Anda rusaknya? Sama kan ada warga kecelakaan juga. Di sini nggak ada orang, Pak. Jadi korban tuh sudah setengah jam ditidurkan di sini Pak. Jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman di sini. Katanya tidak menerima pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang nggak ada pasien siapa? Izin Pak, nggak ada Pak yang bilang tidak menerima pasien. Waktu kerja, jam kerja. Waktu kerja udah habis. Waktu kerja udah habis. Kalau tidak tahu Pak, siapa yang menyisir seperti itu Pak? Ada leh. Bukan adanya siapa orangnya ngomong. Jelas orang. Itu bidang pipit. Mana orangnya? Panggil sini, mana? Itu. Kebetulan bidang pipitnya lagi izin Pak, orang tuanya lagi sekarang di Padang. Dia orang mana dia pipitnya? Dia orang Padang Pak. Orang Padang tinggal di Padang. Tidak Pak, dia tinggal di rumah dinas. Kebetulan sekarang lagi ada kemalangan Pak, orang tuanya masuk rumah sakit. Jadi Minta izin nggak dia? Sama tahu nggak dia izin keluar gaji seperti perintah saya? izin Pak sama Bu Kapus ya. Ada izinnya? Ada. Kenapa kamu izinkan bidan keluar? Harus izin camat. Inilah kita pelayanan di Kabupaten Sorong yang hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 dulu udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Dia memang standby di puskesmas. Nah, kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang dia sampai jam 5 sore Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini Pak, dia bilang kami biasanya sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu, tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan?
Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya Travis di Solo ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan kamu kan. Coba bayangkan kalau keluarga kamu yang kayak begitu, kamu rasakannya gimana? Tahu kamu dibayar oleh negara. Masa IGD jam 5 udah tutup? Kan ini imbauan untuk semua. Ini memang ya, kampus-kampus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi, kampus kita yang di Sijusire udah diperiksa Kajari lagi. Karena servis kalian tuh kalau nggak dibayar ini otak kalian tuh uang aja. Kalian tuh abdi masyarakat. Ada segi kebijakan cari uang. Kalau uangnya kurang kalian nggak kerja. Kalau mau cari uang jadi pedagang, jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Ampun saya kalau begini caranya. Kamu kan ini, kabak ya. Kamu cek ini semuanya. Dan coba diambil alih nih. Coba pengisiannya mana? Enggak aktif. Aktif Pak, tapi tidak aktif. Kan sudah perintahkan, makanya saya bilangin asisten eselon 2 harus tinggal di Solo semua. Itu tujuan saya. Ini mereka nggak ada yang mengindahkan omongan saya semua, karena mereka udah keenakan semuanya. Itu tujuan saya kenapa, ya? Pusat-pusat servis layanan ke masyarakat, khususnya kesehatan ini harus tinggal di tempat dia kerja. Kalau dia keluar harus ada izin. Itu tujuannya. Nih saya tolong panggil itu, kasih peringatan keras sama Siat ini. Dan kamu data lagi ASN yang tinggal di Kota Padang itu. Dan juga nih kampus-kampusnya harus tinggal di sebelah ini. Kampusnya yang tinggal di sini. Hancur. Coba lihat ke dalamnya kayak apa ini semuanya. Ampun saya. Bagus dari sekian ini. Yang nggak mau buka, kenapa dia nggak mau buka? Kau udah disediakan pemerintah semuanya ini. Jadi siapa masyarakat dari mana itu? Coba. Apa waktu mereka itu? Siapa tadi masyarakat yang dari mana? Pembudaya. Jadi saksinya kamu apa bilang sama bidannya waktu itu? Bidannya bilang apa dulu? Waktu kerja aja dah nggak ada. Di waktu kerja udah nggak ada. Itu dia bilang. Makanya dia orang nggak mau dia ngelayan lagi. Izin Pak, mohon saya klarifikasi lagi ya Pak ya. Kalau masalah UGD memang iya, saya semua staf mengakui kesalahan. Memang kesalahan terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini Pak, kita berjalan, UGD berjalan ini waktu sejak surat itu mungkin kami yang salah mengartikan surat ya Pak. Baru ini berjalan UGD tidak ada itu sejak bulan puasa Pak. Sebelum bulan puasa Pak, di sini ada standby dinas malam. Kamu tahu artinya IGD tahu nggak? Iya tahu, unit gawat darurat. Cuman kami instalasi gawat darurat. Iya Pak. Instalasi gawat darurat itu artinya harus standby setiap saat. Iya Pak. Nggak ada istilah. Kamu ada nggak waktu saya panggil semuanya? Ada Pak. Apa kata saya waktu itu? Memang harus standby di puskesmas. Nah, kenapa kamu dengerin kata saya kayak begini? Begini Pak, saya luruskan sama PTU. Selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan lintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak. Ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman kenapa tidak mau dinas UGD ini. PTU yang lebih tahu Pak. Dia nggak mau dinas. Kasih laporan ke saya siapa yang nggak mau dinas di ini? Enggak ada. Siapa yang nggak mau dinas di UGD? Oh, itu semua staf sepakat ya Pak menolak. Bukan saya yang nyuruh Pak. Saya tidak menginstruksikan. Kami yang tanggung jawab. Kami tidak siap 24 jam ya. Ini ada surat kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya. Surat yang tadi itu ya pegang dia terjemahkan. Enggak, yang menyatakan dia nggak mau tugas itu siapa? Kasih data-datanya semua kepada saya. Yang nggak mau tugas itu siapa? Ada pernyataannya. Mana yang pakai kenyataannya? Nah, kenapa kamu nggak lapor ke atasan? Itu surat dia, bukan mengenai IGD, mengenai jam kerja kalian normal. Ya betul. Jadi jangan salahkan surat itu. Sebenarnya memang iya Pak, surat tidak salah. Memang kami yang salah mengartikan surat itu Pak. Ya karena kalian selama ini udah keenakan.
Dari laporan Ombudsman, memang Solo ini paling hancur servis kalian. Kalian udah keenakan semuanya. Makanya kamu tahu nggak ratingnya Solo ini? Semua rating Jawa Barat kita hanya di atas Mentawai. Dari semua, kemiskinan kita nomor 2. Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu. Dan juga berikan sanksi semua pegawainya. Panggil inspektorat. Kok bisa begini ya? Ada berani mana, tapi kok nggak ada laporan? Udah berapa lama nih kalau kejadian seperti ini? Oh, sebentar, berarti 2 minggu yang lewat kami sudah rapat sudah di Ketua Camat. Karena ini menanggapi masalah laporan masyarakat karena terjadi banyak kecelakaan dan pelayanan tidak ada. Terus kami tanya Abu Kapus, kenapa Abu Kapus tidak ada pelayanan masyarakat, tidak banyak yang rusak dan tidak ditolak di pelayanan. Ini tutup Pak Wali sampai jam kerja jam 2. Di depan Pak Camat saya bertanya Pak. Ya. Jam 2? Ya. Terus IGD cuma sampai jam 2? pelayanannya kata IGD tutup katanya. Ada suratnya kata itu. Kami ini berikan sanksi tegas kepadanya, laporan ke KSN. Ya, tolong difotokan ini nih kebijakan. Kalau kalian nggak mampu berhenti. Berikan sanksi yang tegas kepada semua orang ini. Ya. Gaji kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Jadi abdi masyarakat kan? Astagfirullahaladzim. Izin Pak, boleh bicara Pak? Sebelumnya kami minta maaf Pak, tapi ini bukan berarti kami tidak mau melayani masyarakat. Ini kan datang karena ada beberapa masalah. Jadi kami kan dinas IGD, kami kan rata-rata perempuan Pak. Kebetulan di IGD ini memang fasilitas pintu-pintu kami ini kurang baik Pak. Jadi karena kami perempuan sudah terjadi ada beberapa kali kejadian Pak. Jadi kejadian apa? Sering diganggu Pak. Kadang-kadang lampu dimatikan, kadang-kadang pintu digedor, dilihat orang keluar tidak ada. Kenapa nggak lapor ke Uli Negari? Kenapa ke kepolisian? Ada nggak laporannya? Kalau tidak salah waktu itu ada bidadari yang di semalam Pak, ada dilapor sama Wali sama Sepam. Ada yang memajak atap ini jam 10 malam Pak. Kenapa nggak ada laporan ke atasan kalian? Ada laporannya ke atasan? Ada, kalau ke atasan ada. Kalau ke atasan ada sudah hapus. Apa tindakan kamu? Saya laporkan ke atas Pak, kayak begini. Ayah nanti kita telusuri gitu Pak. Siapa yang bilang kita telusuri? Orang dinas Pak. Dinasnya siapa? Waktu itu orangnya sudah pensiun sekarang Pak. Bukan pelayanan Pak. Pelayanan puskesmas. Yang mohon izin Pak. Kami mengerti kami ini adalah abdi masyarakat dan kami tidak pernah menolak apapun yang Ribut dia kamu buat ini apa? siapa. Tapi ini berdasarkan rasa tidak hanya Gak ada alasan apapun. Tentaranya mau perang ke sana mau mati dia. Negara hukum. Ada kantor polisi dekat di sini. Kantor Uli Negari kamu dekat dari sini. Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa Uli Negari? Kalau yang kejadian malam ada pernah dilapor. Ada Pak Wali memang ada menanggapi. Tapi namanya kami dinas malam berdua perempuan. Harusnya dicarikan solusi. Kamu bicara dengan atasan. Sudah Pak. Itu setiap kali kami bicarakan dengan Berarti kan kalau dasarnya sudah 3 kali meeting kami bicarakan meeting Pak. Air kadang-kadang nggak ada. Kemudian keamanan pintu ini dikunci dari dalam Pak. Bisa bisa dibuka. Ada beberapa kali IGD ini didobrak Pak. Setelah kami lihat, kami kirain pasien, rupanya tidak ada. Jadi berdasarkan itulah kami merasa tidak aman. Lagian kami cuma perempuan Pak, berdua orang dinas sore malam Pak. Loh, kok saya bilang 4 orang? Izin Pak, kebetulan kekurangan tenaga Pak. Sebanyak ini orangnya. Itu tuh kan campur dengan bidan desa, Bidan dengan desa, KHL, dengan dengan pustu Pak. Itu campur itu Pak. Itu udah Malahan semua. kami sebelum ini Pak, sebelum Lebaran ini kami membuka klinik bersalin Pak. Malahan Iya, Pak. bidan desa kami tugaskan ke sini waktu itu. Saking kami ingin pelayanan gitu ya Pak ya. Kami buka klinik bersalin di sebelah ini Pak. Ada kejadian yang sangat miris sekali, di mana kita lihat ini kan di pinggir jalan lintasnya jalan nasional, namanya puskesmas, ada namanya UGD, unit gawat darurat,
ada orang kecelakaan pas di depan ini. Itu waktunya jam berapa kejadiannya? Jam 5. Jam 5 siang, bukannya tengah malam. Lalu katanya laporan dari media kepada saya, orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang beritanya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solo berdasarkan Ombudsman ini memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin ya, kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Dan bahkan sekarang ini ya, setelah laporkan BPK, laporan BPK kepada kami, itu sangat menyedihkan, banyak sekali. ASN, eselon 3 juga begitu. Itu ada ngambil duit 150 juta. Udah dari tahun 19 nggak dibayar sampai sekarang. Nggak diteguran oleh pemerintah yang lama. Dan juga ini ada lagi wali negari yang memukul orang. Itu nggak diproses karena dilindungi oleh bupati yang lama katanya. Ini yang mereka yang saya sedih. Makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa. Dia dapat jabatan yang kenapa? Mungkin karena nyogok dulu bidang desa di kampung Lutan sana. Jadi kapus di yang tempatnya bagus. Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Memang saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah inginnya Solo ini bangkit, bagus. Nah, itu tujuan. Tapi memang ya, saya nggak bisa lakukan apa-apa sama mereka karena ada undang-undang ini, ada peraturan ini. Katanya saya 6 bulan saya nggak boleh ganggu mereka. Padahal mereka udah nolak untuk kerja. Bayangkan ada surat pernyataan mereka tidak mau kerja. Di luar jam dinas nggak mau kerja. Jam 5. UGD pun ditutup pokoknya jam 5. Kami nggak bisa lakukan apa-apa. ASN mengatakan pegawai nggak boleh diganggu. Ini mudah-mudahan ini Pak Presiden mendengar juga ini. Tolonglah ASN itu, Menteri Dalam Negeri itu berikan kewenangan kepada kami. Agar kami bisa menindak orang-orang yang nggak layak ini semuanya. Mereka terang-terang menantang. Mereka nggak mau, ini ada surat ini tadi itu. Coba bayangkan ada surat. Pernyataan tidak mau tugas ditandatangani karena yang selama ini bupatinya memang nggak peduli. Masyarakat saya mau mati, apa nggak ada peduli bupatinya. Makanya menurut Ombudsman, service level ini Solo ini paling hancur sedunia. Nah ini yang saya coba untuk membenahi. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Merotasi aja saya susah. Harus izin ke Jakarta. Udah saya kirim orang ke Jakarta. Harus lapor lagi ke gubernur. Namanya UGD. Puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka akan siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Udah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini, menolak untuk kerja. Dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih. Pakai materai lagi. Pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan dari atasan nggak ada sama sekali. Nah inilah servisnya di Kabupaten Solo. Dan saya mengimbau kepada aparat hukum ya. Tolong bantu saya. Kalau ada temuan dari Kajari, temuan dari kepolisian, nggak usah lapornya, tindak aja langsung orang ini semua. Ini adalah shock terapi untuk semua saya melakukan maling-maling ini semuanya. Ya. Saya dengar kemarin itu Kajari udah turun, tapi terlalu lama. Saya mohon kepada Kajari ini kalau udah ini itu tangkap aja orangnya langsung kalau udah bukti yang nyata. Ya. Jangan diberikan ampun, ini efek jerah supaya yang lain-lain ini semua. Saya lihat ini di kapus-kapus ini semuanya bermasalah. Ya. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah, lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka. Kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Ini Anda pegang ini. Ya, begitu informasinya.
Dan saya terus terang selaku Bupati mohon maaf kepada